Apalagi kalau kemudian kita konsumsi herbal syar'i, kemudian yang itu berfungsi juga untuk keharmonisan dalam hal ini kejantanan, dalam hal ini mengatasi frigiditas dan sebagainya. Bukan kamu ya? Iya, bukan saya. Namanya impotensi lah, Iya. namanya lemah syahwat itu kan ada dua, bisa di pria, bisa di wanita. Nah itu bisa diatasi dengan itu insya Allah. Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Vertizen TV dimanapun berada. Kembali lagi barengan Didi Yunita dan juga nanti akan ada Ustadz Munif yang ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ringan tapi seru dan juga pastinya bermanfaat ya kan, ya menambah kasanah Islami kamu Kanca Muda. Ayo Kalau nggak tahu kalau Vertizen apa sebutannya? Sebutannya apa dong Mas Andi? Coba dikasih sebutan yang Sobat Vertizen. Sobat Vertizen, ya kan? keren. So fair so good, ada Sobat Vertizen so good, ya kan. Baiklah Sobat Vertizen dimanapun berada gitu kan. Kalau Kanca Muda kan tempat aku dulu siaran soalnya, tapi sekarang udah enggak, soalnya dipecat. Ya kan ditamong Vertizen gitu kan. Oke. Enggak dipecat kok ya. Ya. Resign. Baiklah, langsung loh konferensi pers ya. Baik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Kita punya tema yang sangat menarik. Dulu sempat disinggung di kajian kita sebelumnya sama Ustadz Munif nih, tentang herbal suami istri. Ya. Apaan tuh? Ya baik. Jadi Kanca Muda kemarin kan kita kok jadi aku melu Kanca Muda iki gara-gara gue Sobat Vertizen. Inilah namanya. Nggak ada edit di sini. Produknya sama soalnya. Iya, produknya sama. Dari instansi yang sama ya. Baik, jadi herbal suami istri itu yang saya maksud adalah tadi kan bagaimana agar bahagia, suami istri itu menjadi bahagia dalam hal hubungan seksnya misalnya, atau tidak hanya itu, tetapi mohon maaf ya, kan itu hanya satu bagian kegiatan jalan-jalan bersama, kan ada kegiatan kemudian macam-macam ya, termasuk shopping, jogging, macam-macam itu kan juga butuh energi. Benar. Nah, apalagi kalau kemudian kita konsumsi herbal syar'i, kemudian yang itu berfungsi juga untuk keharmonisan dalam hal ini kejantanan, dalam hal ini mengatasi frigiditas dan sebagainya. Yang pertama yang akan kita berikan adalah habatus sauda. Ya, udah clear ya, karena dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi ini tidak hanya Bukhari tok, tidak hanya Muslim tok, tapi Bukhari Muslim. Kalau dalam istilah hadis namanya muttafaqun alaih. Jadi diriwayatkan oleh dua-duanya. Karena ada dalam kitab Bukhari itu, di Bukhari diriwayatkan, di Muslim enggak. Oke. Tapi juga yang di Muslim diriwayatkan, di Bukhari enggak. Yes. Artinya yang dua-duanya diriwayatkan. Nah, kalau dua-duanya duo, merekomendasikan hal yang sama, maka namanya muttafaqun alaih. Jadi dua-duanya sangat luar biasa tingkat kesohihannya. Yaitu bahwa tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa sembuh dengan habatus sauda. Semua penyakit bisa diobati dengan habatus sauda, kecuali satu penyakit yang namanya kematian. Nah, berarti kalau kita bicara keharmonisan suami istri dalam konteks seksual, namanya ejakulasi dini lah, namanya bukan kamu ya? Iya, bukan saya. Namanya impotensi lah, Iya. namanya lemah syahwat itu kan ada dua, bisa di pria, bisa di wanita. Nah itu bisa diatasi dengan itu insya Allah. Nah tentu gimana cara konsumsinya, langsung kita breakdown di sini. Nah yang benar konsumsi herbal habatus sauda itu adalah sebelum makan dan minum. Jadi posisinya setengah jam, kalau mau bagus 1 jam sebelum makan dan minum. Berarti kondisi perut kosong ya, Us? Paling bagus ya. Ya, justru itu akan lebih cepat menuju ke pusat saraf, ke pusat-pusat yang membutuhkan bantuan. Apakah pagi hari yang paling pas? Pagi dan sore. Jadi sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Nah, kalau pagi berarti habis kita subuhan selesai, minum masih boleh, minum biasa tapi putih ya. Air putih. Air putih biasa bisa. Nah, sebelum kemasukan yang berwarna apapun itu, kemudian konsumsi itu dulu. Nah, saya kasih cara rekomen untuk meminum itu, Anda yang paling bagus adalah yang minyak, Mbak. Walaupun yang biji boleh, tetapi minyak itu lebih cepat masuknya ya. Benar, lebih diserap, mudah dicerna, mudah diserap ya. Nah, gitu kan. Itu bisa diminum 3, 5 atau 7 tergantung Anda. Jadi herbal ini tidak ada overdosis ya. Karena overdosisnya herbal tuh cuma mencret, mohon maaf. Efek sampingnya cuma diare. Jadi Anda memulainya dengan 3 kalau saya. 3. Nah, 3 kenapa 3 Ustadz? Ya karena ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil, makanya 3 saja. 3 dulu. Karena 5, 7 itu untuk yang betul-betul mau breakdown penyakit yang sangat berat. Jadi konsumsi itu dulu, kemudian biarkan dia bereaksi dulu setengah sampai 1 jam. Nah, kesalahan orang minum habat itu adalah dia kira gitu Pak Dini, sekali minum 1-2 hari langsung kerasa, boten. Jadi ternyata sudah
di riset, ini bukan dari saya tapi dari riset yang tidak main-main. Bahkan sumber saya dari membaca buku yang judulnya adalah Rahasia di Balik Habatus Sauda. Itu Habatus Sauda itu baru bisa berfungsi maksimal jika dikonsumsi minimal 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan itu ya dia tuh baru, mohon maaf ya, mendetok semua jenis-jenis bakteri, penyakit, lemak jahat dan sebagainya didetok di situ. Termasuk, mohon maaf, berarti ada sumbatan yang mengarah kepada alatnya laki-laki itu yang membuat kemudian tidak bisa subur, tidak bisa maksimal dalam prosesnya itu bisa dihilangkan dengan itu, diturunkan, di drop ya dengan Habatus Sauda itu. 3 bulan itu baru proses detoksifikasi. Baru Bu. Nah, 3 bulan yang selanjutnya itu baru proses namanya apa? Peremajaan. Rejuvenasi apa dong aku bahasa Inggrisnya. Regenerasi boleh ya. Pokoknya peremajaan itu, peremajaan sel-sel tubuh yang kemudian bermasuk rejuvenasi, betul. Nah, baru 3 bulan yang selanjutnya, berarti kan 9 bulan, itu dia baru bisa berfungsi sebagai nutrisi. Nah, jadi keren kan? Dia kan nutrisi kalau diberikan pada organ yang rusak, yang salah, dia kan tetap nggak bisa maksimal menerimanya. Dia bersihkan dulu, kemudian dia perbaiki dulu jaringannya, selnya, baru kemudian berfungsi sebagai multivitaminnya baru kena. Jadi penggunaan ini paling tidak Anda harus 1 tahun. Ya kan, continue ya. Ya continue. Nah, di sela-sela itu pastilah ketika sudah turun drop bakterinya lebih cepat, otomatis yang ini maju-maju juga jadwalnya. Ya, tergantung ada konsistensinya itu. Nomor 1 Habatus Sauda ya, itu bisa membuat suami istri nanti ini bisa dikonsumsi dua-duanya. Lebih sehat ya. Sebulan juga bisa. Benar. Termasuk gini, beberapa hadis ketika orang mau minum Habatus Sauda, setan itu nggak terima, mangkal banget. Nah, jadi dia berupaya agar jangan minum. Makanya dibikin, wah nggak enak, wah segera, aduh pahit, aduh pedes di sini gitu kan. Nah, sehingga orang itu kalau bisa nggak usah konsumsi. Setan senang, karena dalam situ termasuk ada penyakit-penyakit yang kejiwaan juga, bisa juga insya Allah teratasi. Kedua, minyak zaitun. Nah, bapak-bapak mohon maaf yang itu kurang bergairah karena mohon maaf ya, alat tempurnya itu tidak maksimal, bahasa kasarnya kan itu biasanya kena penyakit gula darah terlalu tinggi itu juga bermasalah. Maka minyak zaitun itu luar biasa, watini wazaitun, itu ada Qur'annya tuh, demi buah tin dan buah zaitun. Maka minyak zaitun. Nah, kapan konsumsi minyak zaitun? Nah, selingnya tidak lama Mbak Dini. Dari Habatus Sauda selesai, minyak zaitun dikonsumsi. Yang paling bagus minyak zaitun nggak usah yang kapsul, tapi yang langsung beli minyak zaitun itu, olive oil itu, kemudian dikasih sendok 2 atau 3 sendok langsung diminum. Itu akan sangat luar biasa karena itu langsung menuju ke pusatnya, terutama pusat saraf, karena sudah terbukti itu untuk antipotensi dan ejakulasi dini. Itu yang namanya minyak zaitun. Tapi ini tidak bisa untuk dini karena namanya sudah dini. Gitu. Oh gimana aku tetap pokoknya datangnya tuh pertama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah madu. Wah, ini yang super keren. Maka kalau udah bicara madu, apalagi madu Yaman ya. Madu Yaman kan terkenal sekali karena Yaman itu kan pusatnya para nabi ya. Habib kan dari sana. Nah, madu Yaman itu sangat istimewa Mbak. Cuma susah dapatnya. Saya nggak tahu, nanti siapa tahu Vertigen Store siapa tahu bisa mengupayakan. Besok kan insya Allah kan ini cogernya umrah itu besok karo kulaan kulaan madu Yaman kan. Karena madu Yaman itu beda sekali Mbak teksturnya. Baru makanya kok bisa ya sahabat itu, Rasulullah itu dengan madu langsung strong. Kita banyak sekali madu nggak strong. Madu apa? Ya, gitu kan. Nah, istilahnya madunya itu pengaruh banget Mbak. Dan ternyata itu hubungannya dengan si tekstur tanahnya, tekstur pohon-pohonnya, termasuk jenis lebahnya pasti beda kan antara lebah yang di Jazirah Arab yang begitu panasnya dengan yang ada di tropis begini, subtropis kan beda-beda ya. Maka madu Yaman ini banyak sekali mengobati. Bahkan dulu kalau nggak salah itu simbahnya atau bapaknya, simbahnya berarti Mas Andi ya, simbahnya Mas Anies Baswedan itu kan dulu termasuk deklarator kemerdekaan. Artinya di rumahnya beliau, pinjam rumahnya beliau itu dulu sempat ada rapat akbar gitu, rapat kecil-kecilan untuk deklarasi siap proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah, katanya kalau tidak salah kutip, mohon nanti diluruskan, tapi insya Allah ini nggak salah karena saya juga dapat dari Ustaz ini. Jadi waktu itu simbahnya Pak Anies Baswedan ini kan asli keturunan Arab ini, ya gitu kan. Nah, dia punya madu Yaman nih. Pak Karno waktu itu yang mau mendeklarasikan, Pak Insinyur Haji Soekarno itu sedang drop badannya.
Waduh gimana nih besok. Jadi beliau sangat kedinginan. Jadi kayak orang flu gitu, Mbak. Kayak orang meriang gitu. Gejala flu. Malamnya dikasih madu Yaman sama Rashid Baswedan atau siapa namanya saya lupa kan. Nah begitu dikasih itu kemudian alhamdulillah besoknya strong, maksudnya kuat gitu. Betapa madu Yaman yang asli itu betul-betul menyehatkan. Nah gitu kan, walaupun madu-madu yang lain tetap juga menyehatkan. Karena di dalam Al-Quran tidak menyebutkan harus madu Yaman, enggak. Cuma kenapa Yaman ya? Karena memang itu pusatnya para nabi, jadi masih menuruni tradisi-tradisi itu kan. Nah, jadi madu yang benar itu tidak mungkin bikin diabetes, pasti. A1. Jadi kalau ada ngomong madu membuat diabetes, madu yang mana dulu? Madu dari apa? Madu oplos itu ya di riset dulu dong. Kalau madu dari Allah yang betul murni sesuai dengan syariat itu saya kira madu yang sangat luar biasa ya. Jadi gimana cara membeli madu yang murni Ustadz? Ya kalau saya nggak punya alat ukur. Alat ukurnya adalah itu siapa. Jadi saya ngedol sapa toh? Oh saya ngedol mungkin tak percaya. Wes kuwi asli ngono wae. Daripada pusing kan gitu. Iya benar. Oke ya, jadi tadi habatus sauda, minyak zaitun, kemudian madu. Nah kemudian kurma Mbak. Kurma ini juga mengandung banyak sekali khasiat nutrisi ya, yang membuat kita menjadi berstamina. Jadi kalau kita ke daerah-daerah yang berbau Arab-Arab gitu, itu mesti ada jus madu, jus kurma, susu kurma gitu. Pokoknya berbau kurma karena kurma itu booster yang luar biasa ya untuk stamina strong. Alami. Ya, jadi itu ada. Makanya orang-orang Arab itu menggunakan herbal itu untuk stamina, strongnya luar biasa dan terbukti kan. Orang-orang sana raja itu tidak ada yang istrinya cuma 4, kadang lebih banyak itu. Jadi di sana sultan-sultan istrinya juga banyak, cuma nggak terekspos gitu kan. Ya jadi banyak sekali. Loh, gimana melayani? Semua pasangan kan harus adil, termasuk adil dalam hal tidurnya kan, nanti tidur bersama kan dia harus melayani semua istrinya itu. Kalau tidak strong, nggak fit, nggak ada herbal, bosonya orang Jawa orang no jamune Mas, itu nggak mungkin. Ano jamune mesti gitu loh. Nah jamunya itu dari herbal itu. Nah itu jadi insya Allah kalau nanti konsumsi itu mudah-mudahan suami istri tambah harmonis ya. Apalagi di bulan Ramadan ini sudah fit, lebih harus fit lagi karena kan capek tarawih, capek puasa, capek macam-macam. Apalagi kalau melakukan aktivitas yang satu itu. Bener. Nah ini juga bisa menolong gitu. Oke, jadi ada 4 itu ya, boleh di note gitu kan ya untuk ikhtiar yang lebih baik ke depannya gitu kan, apalagi untuk suami istri juga mungkin yang mengharapkan momongan ya. Amin, bermasalah bisa. Juga sama kehidupan malamnya gitu bisa betul. Itu dengan ikhtiar 4 yang udah disebutin Ustadz Munif tadi. Baik, kita ngobrol-ngobrol lagi besok dengan bahasan yang pastinya ringan tapi pastinya akan menambah khasanah Islami kamu nih teman-teman Vertizon. Jadi nanti kita bakal ngobrol lagi, balik lagi sama Ustadz Munif sebelum buka puasa ya. Terima kasih, kita pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.